Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Matchmaker? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 14 dan 15 ya. Setelah mendengarkan apa yang Jungwoo katakan, Sundok tetap tidak percaya bahwa Jungwoo tidak mencintainya lagi. Di keluarga Maeng, Ibu Suri mendatangi Maeng. Kedua ibu itu saling setuju untuk menikahkan putra mahkota dengan Hana. Keluarga Jo sedang berduka, dan Yejin benci dia akan menikah secepat ini. Adapun Jungwoo, dia merajuk siang dan malam sendirian. Nyonya Pak ingin menikahkan Yejin berbarengan dengan ketiga putri Maeng. Sundok pun memberitahu Yejin, dan Yejin menjadi sangat kesal. Sundok mencoba menghibur Yejin dengan mengungkapkan bahwa Bukyum memilih untuk tidak menikahi Maeng Duri, dan Yejin juga bisa mengikuti kata hatinya jika dia mau. Tapi Yejin menolak, karena dia tidak bisa menghancurkan keluarga mereka lebih jauh lagi. Sementara itu, Hana sudah memasuki istana sampai hari pernikahannya. Hana akan belajar mengenai aturan-aturan yang ada di istana. Sundok mengunjungi keluarga Maeng, dan juga memberitahu keluarga Maeng tentang lokasi pernikahan mereka. Sementara itu, putra mahkota menemukan catatan sejarah tentang agen cinta. Ternyata mereka disebut agen kesepian di era Silla, karena pasangan mereka meninggal dalam usia muda saat menikah dengan belahan jiwa mereka. Samsun sangat gembira karena Sundok dan dirinya akan menjadi ipar. Dan akhirnya Samsun tahu kalau Sundok adalah Nona Yojo. Tapi Duri sebenarnya tidak ingin menikah. Sundok pun bertanya kepada Duri, kenapa segitunya tidak ingin menikah. Duri mengungkapkan kepada Sundok bahwa dia merasa bersalah. Ternyata Duri dan Hana tahu kalau nenek dan ayah mereka memberikan racun kepada Maeng, yang menyebabkan butanya mata Maeng, karena mereka ingin Maeng berhenti bekerja sebagai mak comblang. Inilah sebabnya Duri dan Hana awalnya memutuskan untuk tidak mau menikah. Setelah Jungwoo membaca catatan sejarah agen cinta, Jungwoo jadi merasa bersalah atas kematian sang putri. Lalu menghampiri Nyonya Maeng untuk mengetahui apakah sejarah itu benar. Tapi Nyonya Maeng bercerita kalau suaminya sekarang yang sudah meninggal bukanlah belahan jiwanya. Maeng sebenarnya akan menikah dengan belahan jiwanya saat itu. Tapi sebelum menikah, belahan jiwanya meninggal karena wabah. Ternyata Sundok menyadari kalau Jungwoo terlihat terganggu dan mendatangi Jungwoo, meskipun Jungwoo mencoba menjauhkan diri. Akhirnya, Jungwoo bercerita tentang agen kesepian, dan Sundok menghibur Jungwoo, karena bukan salahnya sang putri diracuni dan meninggal. Malam itu, Sundok memberitahu Nyonya Pak bahwa dia tidak akan mengikuti jalan hidup seperti Nyonya Pak. Keesokan harinya, Nyonya Pak menghadap Ratu untuk mengucapkan selamat atas pernikahan putra mahkota. Nyonya Pak kemudian menyarankan agar Jungwoo mendampingi Pangeran Jinsung dalam memimpin pasukan utusan ke Ming. Ratu setuju dan meminta Raja untuk membatalkan pernikahan Jungwoo agar dia bisa menjadi perwira. Malam itu, Raja dan Jungwoo minum sebagai mertua. Raja kemudian menyatakan maksud kedatangannya, yaitu Raja akan membatalkan pernikahan Jungwoo sesuai keinginan Tuan Putri. Jungwoo mencoba untuk menolak, tapi tentu saja tidak bisa. Jungwoo juga diperintahkan untuk mengantar putra mahkota Lee ke pernikahannya, dan terus membantu putra mahkota. Di tempat lain, Sundok sepertinya merencanakan sesuatu. Sundok memperkerjakan Nyonya Lee sebagai pengganti mak comblang untuk Yejin dan Siyol. Tapi Nyonya Lee ini terkenal sebagai penggosip, jadi dia menceritakan hal ini kemana-mana. Selanjutnya, Sundok mencoba menjodohkan Nyonya Yojo asli dengan si pemburu budak. Sundok meminta Jungwoo untuk berbohong, dan mengatakan bahwa Nyonya Yojo asli dan si pemburu budak ditakdirkan untuk bersama. Jungwoo awalnya menolak, tapi akhirnya mengabulkan keinginan Sundok. Saat hendak pergi, pemburu budak diberitahu kalau dirinya dan Nyonya Yojo asli berjodoh. Maka akhirnya pemburu itu pergi dengan bahagia bersama Yojo dan anaknya. Setelah Nyonya Yojo asli dan pemburu pergi, Sundok menegaskan sekali lagi kalau dia tahu Jungwoo masih mencintainya. Jungwoo mencoba memperingatkan Sundok tentang Nyonya Pak yang mengancamnya. Tapi Sundok memeluk Jungwoo dan berjanji untuk memberikan solusi. Sementara itu, Ibu Siyol dan Duri bertukar kado pernikahan karena mereka memang memiliki hubungan yang dekat. Duri sering menjahit baju untuk keluarga Siyol. Saat Duri pergi, Siyol mengikutinya dan mereka pun berjalan bersama. Malam harinya, Nyonya Pak menjelaskan alasan mengapa dia ingin pernikahan Yejin dan ketiga putri Maeng dijadikan satu, supaya orang-orang tahu putra mahkota menghadiri pernikahan Yejin dan kembali menghormati keluarganya. Nyonya Pak sangat gembira bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya, karena keluarganya sekarang juga terhubung secara sah dengan putra mahkota melalui Sungu dan para Maeng.
Tapi Sundok terlihat terganggu oleh antusiasme dan rencana jahat Nyonya Park. Beberapa jam sebelum pernikahan dimulai, Nyonya Park sepertinya berhasil membuat orang-orang mulai kembali menghormati keluarganya dengan memberikan banyak upeti. Yejin dan Bokyum masing-masing saling mengingat satu sama lain. Seol dan Duri pun saling mengingat satu sama lain. Seluruh keluarga Maeng pun tiba di kediaman Sundok, karena mereka akan mengadakan pesta pernikahan di sana. Seol dan Sunggu yang adalah pengantin pria pun datang ke kediaman Nyonya Park. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Yejin kabur. Yejin juga meninggalkan surat yang mengatakan kalau Yejin mencintai pria lain. Saat itu, Sundok masuk untuk mengabarkan kalau putra mahkota sudah sampai. Yejin dengan baju pengantinnya kabur lari ke arah rumah Bokyum. Sundok mencoba menenangkan Nyonya Park, tapi Nyonya Park tetap ingin melangsungkan upacara pernikahan ini. Jadi, Nyonya Park mengusulkan kalau harus ada pemeran pengganti untuk Yejin. Nyonya Park menyuruh salah satu pelayannya untuk berpura-pura menjadi Yejin. Putra mahkota pun tiba di kediaman Nyonya Park. Setelah merencanakan sesuatu, Nyonya Park dan cucunya menyambut putra mahkota, dan mereka pun mengobrol bersama. Saat mengobrol bersama, putra mahkota menyinggung tentang kematian saudaranya, yaitu Tuan Putri, adalah akibat memakan yakwa. Dan kita diperlihatkan kalau yakwa itu memang mengandung ulat sutra beracun yang telah disiapkan oleh Nyonya Park. Mengetahui hal itu, Jungwoo segera mengkonfrontasi Nyonya Park. Dan dengan percaya diri, Nyonya Park berkata, kalau itu kejadian sudah lama. Dan bahkan, Raja sendiri menutupi kejadian itu demi melindungi anaknya dari selir Park. Tapi, Jungwoo memberitahu Nyonya Park kalau Raja menutupi kejadian itu karena Raja menjaga kesetiaannya kepada Jo In Yoon, yang adalah putra Nyonya Park. Mendengar itu, Nyonya Park pun tertegun. Tidak hanya Yejin yang pergi dari pernikahan itu. Ternyata bujangan nomor 16 yang akan dijodohkan dengan Duri pun sudah menikah 2 hari yang lalu. Dan ini semua adalah ulah hakim kepala. Seol yang mendengar hal itu pun langsung marah. Saat itu, Sundok bergabung dengan mereka untuk melaporkan kalau pengantin perempuan untuk Seol yaitu Yejin juga kabur. Jadi, mereka langsung memutuskan untuk menikahkan Seol dengan Duri. Karena mereka memang saling mencintai. Dan memang mereka adalah belahan jiwa satu sama lain. Tapi mereka masih kekurangan satu pasang lagi. Samson akan menikah dengan Sungu, Seol dengan Duri, dan harusnya ada Yejin. Tapi Yejin kabur. Saat itu, Sundok menegaskan kalau Yejin akan menikah dengan Bokyum yang adalah bujangan nomor 24. Sementara itu, di rumah Bokyum kaget karena melihat Yejin berlari mengenakan gaun pengantinnya. Mereka akhirnya mengakui kalau mereka saling menyukai. Sundok dan semua orang mulai merencanakan bagaimana ini semua akan berlangsung. Sundok mengutus pelayannya untuk menjemput Yejin dan Bokyum untuk menikahkan mereka. Sementara itu, Seol dan Sunggu diarahkan bagaimana mereka seharusnya berlaku nanti saat upacara pernikahan. Karena pengganti pengantin perempuan sudah diputuskan akan diganti oleh salah satu pelayan Nyonya Park, maka pengganti pengantin pria diputuskan akan diganti oleh Obong. Tetapi setiap rencana ada variabel yang tak terduga. Yejin dan Bokyum sudah keburu lari. Akhirnya upacara pernikahan pun dimulai. 3 mempelai pria sudah keluar dengan menutupi muka mereka. Hakim kepala bingung kenapa ada 3 mempelai pria. Karena dia sudah membuat bujang nomor 16 menikah dengan orang lain. Karena pelayan Nyonya Park sangat gugup untuk menjadi pemeran pengganti untuk Yejin, maka Nyonya Park meminta Sundok untuk menyamar menjadi pengantin wanita pengganti Yejin. Akhirnya ketiga mempelai wanita pun hadir. Saat itulah Sundok dan Jungwoo berhadapan dan saling bingung. Tapi begitulah fireball yang tidak diinginkan pun terjadi. Saat malam, hakim kepala akhirnya menyadari kalau Jungwoo lah yang menggantikan posisi bujangan nomor 16. Dan hakim kepala ingin membongkarnya sebagai penghinaan kepada istana. Jungwoo memasuki kamar mempelai wanita yaitu Sundok. Mereka harus menunggu agar Yejin dan Bokyum ditemukan, sehingga mereka bisa bergantian peran. Duri menangis karena dia memikirkan Seol. Dan Duri belum tahu kalau sebenarnya dia menikahi pria yang cintainya yaitu Seol. Setelah Seol masuk, mereka mengarahkan muka mereka ke jendela kamar mereka. Agar saat orang-orang mengintip, mereka jadi tahu kalau Seol menikah dengan Duri. Tapi tiba-tiba hakim kepala datang ke kamar Seol dan Duri untuk memeriksa apakah ada Jungwoo yang menyamar menjadi mempelai pria. Pelayan Nyonya Park pun memberitahu Nyonya Park kalau hakim kepala mulai memeriksa setiap kamar pengantin.
Sedangkan di kamar Samsun dan Sunggu, mereka sangat romantis sekali. Sampai Hakim Kepala pun tak kuasa dan langsung meninggalkan mereka. Kepala Hakim akhirnya tiba di kamar Sundok dan Jungwo. Sundok dan Jungwo pun berencana untuk pergi. Tapi tiba-tiba pintu kamar mereka terbuka. Apa yang akan terjadi di episode terakhir minggu depan ya sahabat nonton? Semoga Sundok dan Jungwo juga bisa bersatu. Sampai jumpa!